Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Kali ini Islam dan Sains Official akan membahas tentang Hasan al-Basri dan orang Majusi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah Hasan al-Basri dan seorang Majusi, maka simak pemaparannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di Islam dan Sains Official. Namun, sebelum lanjut, baiknya mari bersama klik tombol like dan subscribe video ini agar kami dapat terus menebarkan syiar dakwah Islam yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Majusi adalah agama yang menyembah api, sedangkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam datang untuk memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya, Islam mengatur akhlak dalam kehidupan bertetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berpesan untuk memperlakukan tetangga dengan baik, tidak peduli apakah tetangga itu seiman maupun beda keyakinan. Itulah yang coba dipraktikkan oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in yang terkenal dengan kesalehan dan juga sikap waraknya. Dia beruntung karena sempat bertemu sahabat utama Nabi. Dia juga sempat berguru kepada sahabat ahli perang Badar. Hasan al-Basri memiliki seorang tetangga yang kebetulan adalah seorang Majusi, penyembah api. Dia bernama Simeon. Saat Hasan al-Basri mendatanginya, Simeon sedang dalam kepayahan. Dia sedang menghadapi sakaratul maut atau kematian. Melihat kondisi Simeon, Hasan al-Basri berkata, dia adalah tetangga yang berperilaku baik dan berakhlak mulia. Aku sangat berharap Allah menurunkan taufik dan hidayahnya sebelum dia wafat. Semoga dia wafat dalam keadaan Islam. Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu rasakan? Tanya Hasan al-Basri saat berhadapan dengan Simeon. Simeon menjawab, hatiku terasa sakit. Badanku pun lemah. Sepertinya aku akan segera mati. Sungguh aku takut sekali. Apa yang kau takuti? Tanya Hasan al-Basri. Aku takut melakukan perjalanan sendirian setelah kematian. Aku takut masuk neraka. Lalu, kenapa engkau tidak menjadi seorang muslim? Ujar Hasan al-Basri. Sesungguhnya, aku memiliki 3 keraguan untuk menerima Islam. Kata Simeon. Yang pertama, kalian mengatakan tidak boleh mencintai dunia, tapi kenyataan yang kulihat, siang malam kalian mengejar harta. Yang kedua, kalian mengatakan kematian pasti terjadi, tapi tidak menyiapkan bekal untuk menemui kematian. Lalu apa yang ketiga? Tanya Hasan al-Basri. Yang ketiga, kalian mengatakan bisa melihat wajah Allah di dalam surga. Tapi apa yang kulihat? Kalian masih juga melakukan perbuatan yang tidak diridhoi olehnya. Mendengar ungkapan Simeon, Hasan al-Basri berpikir, memang benar semua apa yang telah engkau katakan, tapi kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudmu, wahai tetanggaku? Aku tidak pernah menyembah selain Allah, sedangkan engkau selama 70 tahun menyembah api. Jika kemudian di akhirat kita berdua diseret ke dalam neraka, aku yakin dengan izin Allah yang menguasai api, aku tidak akan terbakar. Sujung rambut pun tidak. Lalu bagaimana dengan engkau yang selama ini menyembah api? Simeon pun terdiam. Dia memikirkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Hasan al-Basri. Ketahuilah Simeon, walaupun engkau sudah menyembah api seumur hidup, tapi itu tidak akan membuat dirimu kebal dari api. Engkau akan tetap terbakar, karena api memang bersifat membakar. Simeon masih terdiam. Dia memikirkan semua kata-kata yang baru didengarnya. Masih tidak percaya? Tanya Hasan al-Basri kepada Simeon. Ayo kita bersama-sama memasukkan tangan ke dalam api. Kita lihat apa yang terjadi. Tanpa ragu, Hasan al-Basri memasukkan tangannya ke dalam kobaran api. Atas izin Allah, api itu tidak membakar tangannya sedikit pun. Melihat hal itu, Simeon langsung menangis. Apa yang harus aku lakukan? Sebentar lagi aku akan mati, ujar Simeon, mulai ketakutan dan sedih. Jadilah seorang muslim, jawab Hasan al-Basri. Aku mau, asal engkau menjamin bahwa Allah tidak akan menghukumku. Bagaimana? Hasan al-Basri membuat surat jaminan. Beberapa tetangga di kanan dan kiri Simeon menjadi saksi. Simeon lalu menyatakan keislamannya.
Sesaat kemudian dia berwasiat kepada Hasan al-Basri, "Jika aku mati, mandikan mayatku dengan tanganmu. Kuburkan aku dengan menyelipkan surat ini di antara kain kafan. Surat jaminan itulah tanda bahwa aku seorang muslim." Ketetapan Allah berlaku atas Simeon. Kemudian, Simeon meninggal dunia. Hasan al-Basri melakukan semua wasiat Simeon. Malamnya, Hasan al-Basri tampak merenung. Kenapa aku begitu berani menjamin seseorang tidak dihukum oleh Allah? Padahal nasibku saja belum jelas. Apakah aku akan masuk surga ataupun neraka? Saat tertidur, dia bermimpi bertemu dengan Simeon. Dia melihat Simeon dalam keadaan bahagia. Wajahnya bercahaya. Jubah yang dipakai Simeon tampak indah. Dia juga memakai mahkota yang terlihat gemilau. Saat itu Simeon tampak sedang berjalan-jalan di dalam taman surga. "Bagaimana keadaanmu, Simeon?" tanya Hasan al-Basri penasaran. "Seperti yang engkau lihat, aku dalam kondisi yang sangat baik," ujar Simeon. "Allah telah memperlihatkan kasih sayangnya kepadaku, melebihi kata-katamu. Sekarang aku tidak membutuhkan surat jaminan yang telah engkau buat." Saat terbangun, Hasan al-Basri mendapati surat jaminan Simeon ada di tangannya. Hasan langsung berseru, "Ya Allah, semua ini terjadi karena kasih sayangmu. Engkau masukkan orang yang selama 70 tahun menyembah api semata-mata karena sebuah kalimat. Akankah engkau menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun? Hasan al-Basri mengambil pelajaran bahwa keimananlah yang akan membawa seseorang ke surga. Dia juga akan memahami pentingnya bertobat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menerima tobat hambanya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan." Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton channel ini dan bantu klik tombol like dan subscribe video ini karena sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.